Selamat berjumpa para anggota Soferdia, para kontrater, dimanapun Anda berada. Dan ini kekecualian ya, hari ini hari Rabu, karena kemarin kami ada pertemuan, ada rapat, saya tidak bisa siaran, tidak ada orang yang di studio. Nah, kita tukar hanya untuk hari ini, hari Rabu, siaran Gema Soferdia. Bagaimana kabar Anda, para Soferdia dan kontrater SPD yang ada di Keuskupan Denpasar, Distrik Bali Lombok? Salam sejahtera, sehat-sehat selalu ya. Suara saya belum begitu pulih, masih serak-serak. Ya, tidak apalah, yang penting kita masih bisa bersapa-sapa, mengirim lagu, mendengarkan, bersharing. Nah, itu dia. Dan saya awali dengan sebuah cerita. Ya, tentu cerita ini ada maksud manfaatnya untuk kita mengawali perjumpaan kita, yakni semut dan lalat. Anda tahu kan cerita ini? Dan memang semut adalah makhluk yang kecil, ya, namun mempunyai rencana yang rapi dan kompak dalam setiap langkah mereka. Namun tidak demikian si lalat. Ia menerjang dan melalap apa saja, baik yang segar, setengah segar, bahkan yang busuk sekalipun. Pada saat semut sedang mencari-cari makanan di antara tanaman, seekor lalat hinggap dan menyambar makanan yang sejak tadi akan diangkut beramai-ramai oleh para semut. Dan melesatlah lalat pergi dengan terbang meliuk-liuk. Apa yang dikatakan semut? Kamu itu hidup tanpa kerja keras. Makanan apapun dan milik siapapun kau sambar saja. Kau tak punya program nyata dan ciri khas hidupmu tidak jelas. Kapan perangai burukmu ini akan berubah? Aku bahagia dan aku mencari kesenangan. Ini jelas dan nyata aku nikmati. Tujuanku adalah mencari makan dan meneruskan keturunanku. Bila kau katakan tujuan hidupku tak jelas, ya, itulah tujuanku. Tujuanku adalah tanpa tujuan. Kau boleh merencanakan hidupmu bersama teman-temanmu menurut kehendakmu. Aku akan melaksanakan tujuanku yang tanpa tujuan, kata lalat. Semut berpikir, yang tampak padaku ternyata tak tampak olehnya. Ia tahu apa yang terjadi padaku, namun aku juga tahu apa yang terjadi padanya. Ia akan tetap melaksanakan tujuannya. Aku pun akan melaksanakan tujuanku. Semut berlalu setelah memberikan saran sebaik-baiknya kepada rekannya si lalat. Beberapa waktu kemudian mereka bertemu di tukang daging. Semut dengan bijaksana menunggu di bawah meja dengan keyakinan bahwa ia mendapat rezeki berupa sisa-sisa daging yang jatuh. Memang semut menyadari ia hidup cukup dengan sisa makanan apa saja. Ia menyadari tidak dapat terbang seperti lalat. Lalat melihat daging merah dari atas dan menukik hinggap di atasnya. Pada saat yang bersamaan, tukang daging mengibaskan pisaunya dan pecahlah kepala lalat. Bangkainya dibuang jatuh di bawah meja. Oleh semut ditangkapnya dan diangkutnya beramai-ramai ke sarang. Semut berkata pada dirinya sendiri, tujuannya tanpa tujuan, rencananya sudah berakhir. Ia telah melaksanakan rencananya. Kebanggaan dan kesombongan yang tampaknya sangat penting
ternyata itu hanya sementara. Hidup rakus tamak, kalau perlu merampas, meski berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Ketika aku katakan padanya akan hal ini, mungkin yang ada dalam pikirannya adalah bahwa aku si semut, suka usir, merusak, dan mengganggu kesenangan teman lain. Saudara-saudariku, para soferdia dimanapun Anda berada, soferdia muda, apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Iya, itulah juga terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang kita coba dulu, kita akan mendengarkan sebuah lagu request dari Sony, Soferdia Muda, Malang. Mari kita mendengarkan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau baik. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia atas kehidupan kita. Iya, itu dia lagu yang bagus ya, lagu Yesus. Nah, untuk para soferdia dan konfrater yang ada di Bali, tentu hari ini kalian semua di rumah ya, tenang-tenang. Ya, masak tidak bisa, lampu tidak bisa, cepat tidur ya. Ya, sambil mendengarkan radio Gema Soferdia. Nah, lalu bagaimana
teman-teman yang ada di distrik Surabaya, Batu Malang. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya, Sofer Dia di Batu, bagaimana kabar Anda semua? Sehat-sehat ya. Dan juga semua para kontrator yang ada di distrik Surabaya dan semua Sofer Dia. Selamat malam, selamat sehat ya tentunya. Dan ini dia Gema Sofer Dia. Nah, tentu kita ingin mendengarkan ya sharing atau penyampaian dari kontrator kita. Nah, ini dia Pater Sony ya. Pater Sony akan menyampaikan sesuatu berkenaan dengan Sofer Dia, dan dia adalah moderator Sofer Dia untuk distrik. Mari kita dengarkan Pater Sony. Selamat malam, selamat sore. Iya. Selamat berjumpa kembali saudara-saudariku, para kontratorku, sahabat-sahabatku, partner kita semua dalam SPD Sofer Dia. Dan inilah Gema Sofer Dia. Dan sekarang kita berada di Leduk bersama Pater Sony. Tentu kalian semua tidak asing lagi. Selamat sore Pater Sony. Selamat sore Pater Mur. Ya, ini kesempatan Pater sebagai pimpinan dari Sofer Dia di distrik Surabaya Malang Batu. Barangkali ada sesuatu yang ingin Pater sampaikan berkaitan dengan nanti rencana-rencana kita untuk Paskahan bersama ya di paroki. Ya, silakan Pater. Oke, Pater, terima kasih Pater Mur. Salam jumpa saudara-saudara anggota Sofer Dia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh kegembiraan sebagai seorang Sofer Dia yang memiliki semangat yang militan untuk menghidupi nilai-nilai yang diwariskan oleh Santo Arnoldus Jansen. Kita bersyukur bahwa perjalanan Sofer Dia sampai sejauh ini sungguh luar biasa. Kekompakan, kebersamaan, kerjasama di antara kita, baik dalam bentuk kegiatan-kegiatan rohani maupun juga dalam acara-acara yang terlibat dalam kegiatan paroki maupun kegiatan bermasyarakat. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan itu membantu kita untuk sungguh-sungguh akrab dan bersatu sebagai anggota Sofer Dia. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Mur tentang rencana-rencana Sofer Dia ke depan, yang paling dekat adalah bahwa nanti kita akan menjalani proses pelantikan anggota Sofer Dia yang akan dilangsungkan pada bulan April, minggu kedua setelah Paskah. Jadi mudah-mudahan saya berharap bahwa semua di paroki masing-masing sudah terbentuk kepengurusan Sofer Dia sehingga pada waktunya nanti akan dilantik. Besar harapan bahwa semua kita ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena dari Sofer Dia untuk Sofer Dia. Dan mari kita saling mendoakan satu sama lain supaya program-program, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk para Romo, Bruder, siapa saja yang punya kepedulian untuk mendampingi Sofer Dia di mana saja Anda berada. Dan saya sendiri berpesan, mari kita tunjukkan teladan hidup kita yang baik, sehingga dengan itu kita bisa menarik banyak orang untuk semakin lebih kenal, lebih akrab, dan akhirnya menjadi anggota Sofer Dia. Romo Mur, saya kira itu saja 1-2 pesan. Terima kasih banyak saya diberi kesempatan ini. Terima kasih saudara-saudariku, para Sofer Dia, para Romo, dan semoga perjumpaan kita nanti pada Paskah kedua Paskah, minggu kedua Paskah, sungguh-sungguh menjadi kesempatan untuk bertemu, untuk bergembira, mengungkapkan sukacita, menyampaikan harapan-harapan kita, dan mewujudkan apa yang telah kita sepakati. Terima kasih, inilah Gema Sofer Dia. Ya, kan Iya, itu perbincangan kami dengan moderator distrik. Iya,
Tentu sekarang kita ingin mendengarkan lagu yang diminta. Ini siapa ini sekarang yang minta lagu ini? Iya, kita akan dengarkan permintaan tadi, Yesus Kau Sungguh Baik ya, dari Sony. Dan sekarang request dari Mbak Rita Soferdia Batu, Bapa yang Mengasihiku. Nah, ini dia, mari kita dengarkan. Bapa yang mengajariku lewati badai langit biru, Kau yang membuatku terbang bagaikan raja-wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Iya, lagunya singkat ya. Dan semoga melalui lagu ini kita akan mampu untuk menangkapnya. Dan berikut ini ada sharing dari Eva, Sekretaris Soferdia Gembala yang Baik. Ya, mari kita dengarkan. Selamat sore Eva. Ya, monggo silakan. Ya. Selamat sore Romo, Suster, Bapak Ibu anggota Soferdia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Eva, Sekretaris Soferdia GIB dan Ketua Soferdia Muda. Saya ingin menceritakan sedikit tentang Senin ketiga yang kemarin diadakan. Pada saat awal rapat, kami sebagai pengurus Soferdia Distrik Surabaya Malang beserta para Romo yang hadir sepakat bahwa setiap Senin ketiga diadakan misa bersama, dan setelah selesai misa diadakan ramah tamah seluruh anggota Soferdia. Kebetulan Senin ketiga kemarin ketepatan yang mendapat tugas itu dari paroki GIB. Namun di paroki GIB ada pengakuan dosa, maka tempat dipindahkan di Jalan Polisi Istimewa. Diawali dengan ibadat sore atau vesper. Yang hadir jumlahnya sangat banyak, kurang lebih 100 orang, dipimpin oleh Romo Sony Robin dan Romo Adi Tiala SWD. Khotbah yang saya petik dari Romo Sony adalah bagaimana kita sebagai seorang Soferdia itu harus menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai Soferdia awam. Itu inti dari khotbah pada misa kemarin. Setelah misa dilanjutkan dengan ramah tamah di ruang tengah, diawali dengan sambutan dari Romo Gregorius KH SWD selaku Provinsi Jawa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Pak Agus selaku Ketua Distrik Surabaya Malang dan Pak Gede selaku Wakil Distrik Surabaya Malang. Mereka membahas tentang kesiapan pelantikan yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang. Kemudian acara ini berakhir pada pukul 9:30 malam. Menurut saya antusias dari Soferdia sangat tinggi. Semoga Soferdia di seluruh Indonesia semakin kompak dan maju. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Eva. Dan kami juga di Batu, kami setiap Senin ketiga mengadakan adorasi dan ibadat bersama di Domus, dan setelah itu makan bersama di ruangan Patres di atas, dan setelah itu mereka mengadakan pertemuan rutin, jadi sehingga tidak banyak waktu yang diambil, sehingga Senin ketiga itu mulai sore dengan ibadat, dengan adorasi, makan bersama, lalu mereka mengadakan pertemuan.
Itu info dari Batu. Nah sekarang ini sebuah lagu Lila, itu permintaan dari Eva, dan tentu lagu ini untuk semua yang bersama-sama kita mendengarkan Gema Soferdia. Dan kepada para konfrater yang ada di Jogja, komunitas Jogja, selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati Anda semua. Ini dia Lila. Iya. Dan bagaimana kabar Anda semua? Semoga perjumpaan kita ini membawa Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Ku takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helaan nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Bila kau marah janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helaan nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Ku gak mau menjadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helaan nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Iya, lagu baru kelihatan ini ya. Terima kasih untuk kiriman lagu ini. Dan sekarang saya ingin mengontak, ya,
tadi Romo Sony, lalu kita ingin juga dengarkan ini siapa ini ya, dari iya, inilah Sada ini kok reklame ini banyak sekali ya. Nah, baik, kita akan mendengarkan Pater Freddy, Pater Yonas, Pater Adi dulu ya. Pater Adi yang akan bercerita. Semoga ini dapat memberikan wawasan kepada kita. Ya, Pak Romo Adi, selamat sore. Kita kembali dalam Gema Soferdia. Ini dia Pater Adi Tiala yang akan memberikan sharingnya, peneguhannya untuk kita semua di seluruh provinsi Jawa ini. Nah, Pater Adi, dan tentu saja kita melihat banyak ya, ada kesulitan, di mana-mana ada kesulitan. Tentu kita belajar dari kesulitan itu dan membuat langkah, membuat evaluasi. Nah, sekarang ini jadi sudah beberapa tahun ya Pater menjadi pendamping. Kira-kira langkah apa yang telah dibangun bersama, yang bersama dengan Soferdia, yang Pater bimbing, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan? Langkah-langkah yang sudah coba diambil, jadi kami bergerak bersama dengan Soferdia Distrik Surabaya Malang. Jadi Santo Paulus Juanda dan Sakramen Maha Kudus, Soferdia dari dua paroki ini bergerak bersama dalam Distrik Surabaya Malang, mengikuti semua program yang sudah dicanangkan oleh distrik, Soferdia Distrik. Dan ya, puji Tuhan, kita harus bersyukur bahwa segala program yang ada, yang dibuat oleh distrik, benar-benar sekarang di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya juga, kita mau coba kembali membuat semangat itu ya untuk para Soferdia ini. Tentunya pertama-tama dengan Soferdia Distrik ya, Surabaya Malang. Tapi tentunya saya sendiri, karena kita baru keluar saja dari permasalahan COVID, saya sendiri ya punya rencana untuk paroki-paroki yang saya dampingi, ya mungkin juga memberikan pengetahuan, pembelajaran, pengenalan lebih dalam tentang apa itu Soferdia dan apa itu spiritualitasnya, dan bagaimana cara hidup seorang anggota Soferdia, dan misi mereka apa yang harus dibuat, sehingga akhirnya menjadi jelas kita ini siapa dan apa yang kita buat. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Pater Adi, dan tentu ini pendengar kita adalah seluruh Soferdia, dan juga ada anggota-anggota di tempat lain yang juga mendengarkan ketika online, dan juga saya memberikan fotokopinya supaya yang tidak sempat tadi online masih bisa mendengarkan. Nah, apa yang ingin Pater Adi katakan untuk seluruh Soferdia yang ada di provinsi ini? Harapan saya, semua anggota Soferdia di 7 distrik SVD Provinsi Jawa tetap semangat, hidup dalam spiritualitas Santo Arnoldus Jansen. Mari bersama-sama dengan seluruh anggota, seluruh keluarga Santo Arnoldus Jansen, kita bersama-sama menjalankan misi yang menjadi misi Allah tentunya, bukan misi kita tahu. Mari kita bersama-sama tetap semangat dengan di bawah bimbingan, di bawah tuntunan spiritualitas Arnoldus Jansen. Kita bersama-sama menjalankan misi kita sebagai seorang SVD awam, sebagai seorang Soferdia. Kira-kira begitu aja. Ya, para kontraktor dan para Soferdia dimanapun Anda berada, dan itulah harapan kita semua. Dan semoga siaran-siaran berikut kami akan mencoba mewawancarai supaya mereka memberikan semangat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, ciao, selamat malam. Iya, itu tadi perbincangan kami dengan Pater Adi Tiala
pendamping Soferdia di Paulus dan juga gereja masjid ya di Surabaya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan tentu lagu. Ya, ini permintaan dari siapa nih lagu ini? Ya, kita dengarkan. Semoga lagu ini dapat menghibur kita semua dan semoga lagu ini juga menjadi penyemangat kita. Nah, ini dia request Christine, wakil Soferdia Muda Batu, dan sekaligus Soferdia Batu. Ini dia kekuatan serta penghiburan. Ku
Ini lagu dari Lex Trio. Ya, lagu bagus ya. Kekuatan serta penghiburan. Iya. Sekarang saya ingin mengontak ini Romo Yonas. Iya, pastoral kitab suci. Dan kami berkesempatan untuk coba bersama Pater Yonas. Ya, selamat sore, selamat malam. Selamat sore. Ya. Inilah Gema Soferdia. Kami ini ada dua tokoh penting ini, rektor, ini ahli kitab suci. Ini. Ya, Bapak Ibu, Soferdia dan konfrater dimanapun Anda berada, kami mewawancarai dua konfrater kami, tokoh penting dalam kongregasi. Yang pertama, rektor ini. Romo, coba perkenalkan dikit ini, kita akan berhadapan dengan anggota kita Soferdia dimanapun mereka berada ya. Perkenalkan diri dulu. Romo dulu. Ya, saya Romo Nevi dari Kalimantan Timur. Ya, rektor Distrik. distrik. Nah, ini ahli kitab suci. Nah, perkenalkan dikit. Saya Romo Yonas SVD dari Bible Center Batam. Ya, Romo Yonas. Jadi sudah kemana-mana memberikan penyegaran tentang kitab suci. Nah, tentu saja kita sebagai anggota Soferdia, kita tentu tidak perlu ahli ya. Sebagai anggota Soferdia, taulah bagaimana kitab suci mempunyai peran semangat dan memberikan spirit kepada kita sebagai anggota Soferdia. Nah, Pater Yonas sudah keliling kemana-mana memberikan pendalaman kitab suci dan lain sebagainya. Bagaimana biasanya respon umat di mana-mana Romo memberikan pendalaman kitab suci ini supaya anggota Soferdia juga tergerak dengan adanya kitab suci dan menjadi semangat kita, dasar dan pendorong kita dalam hidup sebagai partner SPD. Ya, Pater Yonas, monggo. Baik, memang kita tahu anggapan umum yang belum tentu benar, tapi juga bisa ada benarnya bahwa orang Katolik kurang terlalu mencintai kitab suci. Ya, itu bisa benar, bisa tidak. Dalam usaha untuk semakin menanamkan cinta ke kitab suci, dua kenyataan itu kami hadapi. Ada responnya bagus, ada yang kurang, tetapi semakin lama dengan konsistensi yang terus menerus usaha ya dengan pembaharuan di sana sini, saya merasakan tanggapan dari konfrater dan umat itu mulai bertumbuh. Yaitu kita mulai lihat dari kegiatan-kegiatan baik yang secara berkala maupun yang periodik, yang tematis atau apa itu dilakukan, itu banyak sekali yang sekarang hadir dan banyak sekali yang berminat ya melalui kursus dan lain-lain sebagainya. Nah, semoga ini dipelihara. Kita mulai juga dari grup yang paling kecil, Soferdia, ya, supaya sabda Allah itu boleh menjadi hidup, boleh memberi inspirasi, ya menuntun kita untuk bagaimana berlangkah. Ya, Pater Yonas, ini kan sebagai anggota Soferdia tentu kita ingin supaya mereka juga ada semangat membaca kitab suci, semangat untuk bersharing, semangat untuk mendalami. Kira-kira apa yang Romo usulkan untuk para anggota Soferdia ini berkaitan dengan kitab suci yang menjadi hal yang penting sebagai SPD dan sebagai Soferdia? Kira-kira apa yang Romo ingin sampaikan pada mereka supaya mereka juga ada semangat itu di dalam kelompok-kelompok Soferdia dimanapun mereka berada? Kalau saya dalam memahami sabda Tuhan, ada dua aspek penting yang menjadi tujuan kita. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua praksis. Pengetahuan ini kita bisa ya dengan cara membaca, merenungkannya, tapi juga mendalaminya. Ya, jadi tidak cukup membaca, tapi mungkin pelan-pelan kita bergerak untuk tahu dari aspek kognitif, pengetahuan apa yang dimaksud. Ya, bagaimana itu terjadi. Mulai dari hal yang sederhana. Nah, aspek yang kedua yang selalu berkaitan dengan itu adalah praksis pelaksanaannya. Jadi aspek pengetahuan juga itu perlu kita sasar. Ya. Jadi tidak cukup kita mempraktikannya, tapi juga kita harus memahaminya dengan akal budi. Dan itu bisa kita tempuh melalui berbagai cara. Kita mulai dari kelompok, misalnya mungkin kita talk
show atau bicara tentang tema-tema tertentu ya dari kitab suci dalam grup-grup kita dan lain sebagainya. Apa yang kira-kira Romo usulkan untuk kelompok-kelompok Soferdia? Mereka kan ada di paroki, juga ada di paroki di mana SPD tidak ada, juga ada kelompok Soferdia seperti di Batu. Jadi saya di Batu sekarang ada Soferdia. Ya kami mengadakan pendalaman kitab suci bersama, lalu sharing, kunjungi mereka. Dan untuk kelompok-kelompok, karena Romo juga jauh di Kalimantan, kira-kira apa yang di Kalimantan, di Batam, ya apa yang Romo usulkan, barangkali dengan apa yang Romo sampaikan nanti mereka coba menanggap ini di kelompok mereka masing-masing, di paroki masing-masing. Kira-kira apa yang Romo bisa sampaikan sebagai sumbangan pikiran untuk menggerakkan Soferdia dalam hal kitab suci di kelompok-kelompok ini? Kita bisa mulai misalnya sebulan sekali kita mendata dulu masalah-masalah atau tema-tema di lapangan yang mau kita dalami, tetapi kita lihat dari perspektif kitab suci. Lalu kita luangkan waktu misalnya sejam dalam satu bulan itu, satu kali sebulan itu untuk kita talk show atau mungkin apalah ya, kita berdiskusi tentang tema itu sehingga kitab suci itu menjadi hidup dalam pengetahuan tapi juga dalam praksis kita. Jadi itu usulan saya sederhana begitu. Nah, temanya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di masing-masing tempat gitu. Terima kasih Pater Yonas yang telah memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan usulan, dan memberikan semangat. Semoga para anggota Soferdia dimanapun Anda berada, kita sudah cukup banyak, dan semoga kitab suci ini menjadi pendorong kita, memberi semangat, memberi spirit kepada kita. Nah, terima kasih Pater Yonas. Semoga suatu saat nanti bisa ketemu di kelompok mana, dan mereka juga kelihatan haus dengan kitab suci. Ya, Pater Yonas, sekali lagi terima kasih. Salam untuk Anda semua. Ini dia Gema Soferdia. Iya, begitu perbincangan saya dengan Pater Yonas, ya, pastoral kitab suci yang kita punya center di Batam. Nah, terima kasih Pater Yonas. Semoga pembicaraan ini didengar dan coba ditindaklanjuti. Nah, sekarang kita ingin menghibur Anda dengan kiriman lagu ini. Siapa ini? Request lagunya, judulnya apa nih? Audela, Tertawan Hati. Ya, request dari Eva. Ya, mari kita dengarkan. Selamat menikmatinya, semoga terhibur. Sepenuh hati untuk menjadi malaikat, menepikan perasaan, runtuhkan egoku, namun sayapku remuk bila ku tanya pada diriku, mengapa aku bertahan menerima keadaan yang tak baik saja, memaksakan segalanya. Sadarkah kita terlalu hancur, hilang bisa bersisa, tapi tak mampu ku menyerah, tertawan hati. Bukan ini yang aku mau deh. Tapi ini semua soal kita, ya. Justru itu, kamu bisa jalan hubungan tanpa
Iya, lagu yang indah ya. Dan bagaimana konfrater yang ada di distrik Jakarta, Bekasi, Pademangan, lalu Keranji, Galaksi, Matraman, dan semua konfrater yang ada di distrik Jakarta, di rumah Soferdia. Salam sehat untuk Anda semua, dan tentunya semoga hari ini di mana di Bali sedang ada apa ya, nyepi ya. Semoga Anda semua, kita tahu kita dalam situasi apapun, kita tahu Tuhan selalu ada bersama kita. Nah, kita tiap kali dalam Gema Soferdia mendengarkan Pater Agus menyanyikan lagu himne Arnoldus Jansen, barangkali kita dengar sedikit apa yang ingin disampaikannya ya, Pater Agus. Selamat berjumpa kembali para konfrater dan anggota Soferdia dimanapun Anda berada. Nah, setiap Selasa kan kalian mendengarkan lagu himne Santo Arnoldus yang selalu kita putarkan sampai kalian hafal, dan yang menyanyikan ini adalah Pater Agus Hutrin. Nah, Pater Agus, Pater sekarang di paroki Tropodo, dan tentu Soferdia Tropodo yang sudah sejak lama berdiri ya, dan sekarang saya kira mereka masih tetap semangat ya, atau bagaimana Pater lihat hal itu? Terima kasih Romo Agus Mur yang saya hormati, dan juga teman-teman Soferdia sekalian. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi teman-teman Soferdia semuanya, dan kebetulan tadi ditanya tentang teman-teman Bapak Ibu Soferdia Tropodo Salib Suci. Mereka luar biasa. Mereka betul-betul menghidupi semangat SVD sebagai awam, dan yang saya rasakan bahwa api semangat SVD itu tidak pernah padam ya. Mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, kegiatan parokial, dan betul-betul menunjukkan bahwa mereka adalah misionaris-misionaris awam Serikat Sabda Allah. Itu yang membuat saya memberikan kesan yang sangat baik, dan mereka sangat aktif ya, Romo. Mereka betul-betul ingin memberi diri untuk pelayanan, bukan hanya di dalam SVD, tetapi juga di dalam kegiatan-kegiatan lain, termasuk juga bukan hanya kegiatan rohani, tapi juga kegiatan-kegiatan di lingkungan, di RT/RW, dan mereka betul-betul terlibat aktif di sana. Karena itu inilah saya harus menyampaikan limpah terima kasih, bukan saja untuk teman-teman Soferdia Tropodo Salib Suci, tetapi juga teman-teman Soferdia sekalian dimanapun Anda berada. Ya, Pater Agus, jadi ya dengan seragam mereka, dengan kebersamaan mereka, dan kesepakatan mereka, saya lihat Tropodo di mana-mana hadir. Ya, kalau ada kegiatan, terutama kegiatan di Surabaya, dan juga kegiatan yang sampai di luar kota. Nah, apa pesan Pater Agus untuk bukan hanya Tropodo, tapi untuk semua Soferdia dimanapun mereka berada? Seperti lagu yang Pater nyanyikan, siapa Arnoldus, seorang yang luar biasa, dan kita ingin mencontoh, mengambil semangat yang telah dimulainya tentu bagi kita semua sebagai anggota Soferdia. Nah, semoga lagu ini terus menggaung, dan apa yang ingin Pater Agus sampaikan. Baik, Romo, dari lagu himne Arnoldus Jansen kita bisa lihat bagaimana semangat misi dari Santo Arnoldus Jansen. Kita tahu bahwa Pater Arnoldus Jansen itu tidak pernah ke tanah misi, tetapi semangatnya, kecintaannya dia terhadap misi seluruh dunia itu luar biasa. Karena itu dalam konteks kita, teman-teman anggota Soferdia, bahwa setelah kita dibaptis sebagai warga gereja Katolik, kita semua diutus menjadi misionaris. Ya, pasti ada yang terpanggil sebagai seorang imam, biaran biarawati, tetapi juga semua Bapak Ibu yang setelah dibaptis sebagai awam, itu juga terpanggil sebagai misionaris awam. Karena itu gereja sekali lagi tidak mungkin berjalan tanpa peran serta awam. Dan teman-teman Soferdia sekalian, kalian itu sudah menjadi keluarga, ya, sudah menjadi bagian dari keluarga SVD. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman Soferdia, termasuk teman-teman Soferdia muda, ya,
ya yang sekarang sudah mulai terbentuk ya, Eva dan teman-teman sekalian ya, saya tidak bisa menyebut satu persatu, ada Pinkan dan juga teman-teman ya, Putri ya. Jadi ada beberapa juga teman-teman yang ya mantan frater yang sekarang tetap menjadi bagian dari SPD Soferdia Muda. Mudah-mudahan kalian ini kita berkolaborasi ya dengan ciri khas yang betul-betul Anda tampilkan sebagai orang-orang muda, dan juga untuk Soferdia senior kita harapkan bahwa mari kita bersama-sama menjadi misionarisnya Tuhan untuk menyebarkan begitu banyak berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Itu dari saya. Ya, terima kasih saudara-saudariku, terima kasih. Ini saya dari Tropodo, ada di Tropodo sama Pater Agus. Nah, sampai jumpa Selasa depan ya. Semoga perjumpaan kita lewat peneguhan dari para gembala kita dan juga dari saudara-saudari bersharing dari tempat Anda masing-masing, membagi pengalaman, selalu memperkaya pengalaman kita. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, ciao. Iya, menarik ya sharing-sharing dari para romo yang mempunyai semangat untuk mendampingi, mendorong, hadir bersama mereka. Nah, itu dia artinya kita sebagai keluarga. Nah, semoga nanti teman-teman kalau masih ada mau menyampaikan sesuatu, silakan. Kalau tidak mau langsung direct, bisa direkam 5-10 menit lalu kirimkan kepada saudari Eva yang akan menyusun program, dan dengan demikian setiap kali ada siaran Gema Soferdia kita bisa mendengarkan Anda kalian. Nah, para sama saudaraku, bagaimana kabar Soferdia dan para kompater yang ada di Pulau Sumatera? Semoga sehat-sehat ya. Pater Chandra sudah ada di tengah keluarga ya. Apa kabarnya Pater Chandra? Wah, kita tentu ingin mendengarkan Pater Chandra ya, yang sedang ada di di kampungnya. Kita coba dia barangkali menyampaikan sesuatu untuk kita. Kita coba dengarkan ya. Wah, mana Pater Chandra? Chandra. Iya. Sabar sebentar ya, saya akan menghubungi Pater Chandra. Iya, mana dia? Oh, belum muncul. Halo, Pater Chandra, kok tidak muncul ya? Tidak muncul dia. Iya, mana dia? Tidak juga. Sabar ya, saya masih kontak Pater Chandra. Oh, juga tidak muncul Chandra. Iya, kita coba saja. Iya, kita ini lagi online dengan Sumatera. Iya. Wah, ini mungkin lagi atau di kampung tidak ada sinyal ya Pater Chandra. Iya, ternyata tidak bisa sambung. Nah, para sama saudara yang ada di Kalimantan Barat, Tengah, Timur, dan juga para Soferdia, selamat sore, selamat dan salam sehat untuk Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, kita akan mendengarkan lagu tentunya. Lagu apa ini ya? Ya, mana dia? Kita akan mendengarkan lagu. Iya. Oh, ini ada SPD Surya Wacana, Melodi Cinta. Oh ya, kita dengarkan ini dulu ya. Oke. Iya, Melodi Cinta. Ini
setia jadi alatmu. Oh, ingin ku ubah melodi, karena kata ini tak berarti, tak cukup untuk ungkapkan hati. Oh, ingin ku terbang padamu, menyusul tali kasih yang telah kau lukis bagiku. Terima kasih Yesus, karena kau telah pegang tanganku di kala ku resah, harap pun ragu. Ku yakin cintamu yang memberanikan aku untuk setia jadi alatmu. Mainkan sebuah melodi, karena kata tak berarti. Pada hati, ingin ku terbang padamu, berbagi kasih, lukisan cintamu. Terima kasih Yesus, karena kau telah pegang tanganku di kala ku resah, harap pun ragu. Ku yakin cintamu yang memberanikan aku untuk setia jadi alatmu. Terima kasih Yesus, karena kau telah pegang tanganku di kala ku resah, harap pun ragu. Ku yakin cintanya memberanikan aku untuk setia jadi alatmu. Untuk setia jadi alatmu. Wow, lagu yang bagus sekali, kombinasi para frater dan OMK Kesatrian. Luar biasa ya. Semoga lagu ini selalu memberikan inspirasi kepada kita. Nah, para sama saudara, para konfrater. Oh, ini tadi Pak Agus request. Kalau gitu saya coba ini Pak Agus dulu nih, kontak Pak Agus ini. Pak Agus barangkali online ya. Iya. Iya, Pak Agus. Iya. Iya, halo. Karena saya dengar request terakhir tadi dari Pak Agus, ya, barangkali masih ada sesuatu yang mau disampaikan kepada para anggota Soferdia ataupun para konfrater SPD. Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih Romo Mur. Aduh, saya senang sekali ini malam ini, bagus sekali siarannya, padat dan sangat bermutu dan sangat menyenangkan dan membesarkan hati kami semua para Soferdia.
Ini terutama sharing-sharing yang sangat berharga dari Romo-Romo kita semua, Romo Sony, Romo Adi, Romo Levi, Romo sama dari Batam tadi, Romo Udrin. Terima kasih banyak, kami sudah diberi motivasi, diberi semangat, dan diberi bimbingan yang sangat berharga malam hari ini. Juga lagu-lagunya dari Sony, dari siapa tadi, dari Eva, dari Christine, tadi saya dengarkan bagus-bagus semua, suaranya clear dan sangat jelas diterima, sehingga sangat menyenangkan sekali pada malam hari ini, Romo. Terima kasih Pak. Tadi program-program untuk Surabaya Malang sudah disampaikan Romo Sony, dan beberapa rencana ke depan sudah disinggung Romo Adi dan yang lain-lain. Jadi semoga kami mohon doa buat semuanya, semoga bisa tercapai dengan baik apa yang sudah kita rencanakan ini. Begitu Romo, selamat malam dan terima kasih sekali atas segala bimbingan dari para Romo semua. Pak Agus, ini kan jadi Putri sama Eva itu nggak tahu nanti bagaimana mereka atur. Jadi yang menyusun program Putri dan Eva. Nah, supaya selalu ada, memang kadang-kadang untuk merekam secara langsung mau bilang apa ya, itu kadang-kadang anggota agak segan-segan, malu-malu. Karena itu nanti Pak Agus sama Eva nanti juga bisa wawancarai umat sehingga terarah mau cerita apa, dan juga bisa wawancarai pas ke Soferdi, wawancarai satu Romo. Nanti setelah dengarkan itu lalu kirim ke Eva nanti menyusun programnya. Saya kira dengan demikian kita selalu update dengan sharing-sharing dari para Romo dan juga para anggota Soferdia. Kira-kira begitu ya Pak Agus? Halo? Halo? Ya Pak Agus? Iya. Oke, para sahabat. Baik Romo, saya nanti coba, walaupun kami juga harus banyak belajar juga. Terima kasih, nanti kami laksanakan Romo ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau mengakhiri perjumpaan kita, para anggota Soferdia dimanapun Anda berada. Jadi kami akan mengusahakan selalu nanti Romo-Romo untuk berbagi pengalaman meneguhkan Anda semua di dalam tugas pelayanan. Dan karena itu juga dari Anda bisa menyampaikan sharingnya, komitmennya, direkam 5-6 menit lalu kirim ke saudari Eva ya, lalu nanti disusun program dan juga lagu-lagu yang Anda mau, silakan, selalu terbuka. Dan dengan demikian ini dari kita dan untuk kita, begitu ya. Oke. Iya. Apa ini Putri, ada apa tanpa mengurangi, apa ini Putri? Iya. Apa ini? Oh ini. Oh ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan lagu penutup seperti biasa, Arnoldus Jansen. Oh Bapa Arno Jansen,
Dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Ciao, sampai jumpa Selasa depan. Oke.